Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok 1 ingin membahas atau mempresentasikan tentang pembelajaran menggunakan buku teks. Pembelajaran menggunakan buku teks sudah banyak dipakai di sekolah-sekolah, tentunya udah dari dulu ya. Dari dulu. Jadi buku teks itu merupakan salah satu sumber belajar, di mana banyak dari berbagai macam sumber belajar, buku merupakan salah satu dari sumber belajar tersebut. Selanjutnya, buku itu bukan satu-satunya sumber daya, buku dikembangkan bahan ajar dari banyak sumber. Jadi buku itu dibuat mengacu pada referensi buku-buku lainnya. Selanjutnya, mengembangkan pemahaman peserta didik. Buku itu bermanfaat bagi peserta didik untuk mengembangkan, untuk mengkategorisasikan dari apa dalam pengetahuannya. Terus selanjutnya, cocok untuk pembelajaran siswa kekinian. Jadi menurut kelompok kami, pembelajaran menggunakan buku teks itu sangat cocok dipakai untuk siswa kekinian. Karena akan tetapi tidak seperti buku teks pada umumnya. Buku-buku yang cocok untuk siswa kekinian itu buku-buku yang bagaimana dia menarik, bagaimana dia bisa membuat siswa itu dapat tergugah semangatnya untuk membaca buku melalui desain-desain yang ada dalam buku, melalui isi dan sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjabaran atau penjelasan dari rekan saya sebelumnya terkait dengan penilaian. Terdapat 3 penilaian yang dapat digunakan, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di mana terkait ketiga penilaian tersebut ada dalam buku teks dan mungkin terpisah pada lembar kerja atau konten masih terikat. Kemudian menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, menyesuaikan dengan lingkungan belajar, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan, serta cocok untuk pembelajaran siswa kekinian. Kemudian terkait dengan tugas, terdapat panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Peserta didik dapat mengetahui apa yang ada di dalam buku tersebut, pertanyaan penting, dan tujuan serta kinerja belajar yang terdapat di dalamnya, serta digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua rekan saya sebelumnya terkait dengan urutan penomoran dan sumber belajar. Yang pertama, terkait dengan urutan penomoran, terdapat materi yang dijabarkan yang telah disusun dengan sistematis sehingga strukturnya beraturan, sehingga kita harus menyampaikan materi sesuai alur penomoran. Yang kedua, kesepakatan guru mata pelajaran untuk menggunakan buku teks yang sama sebagai acuan dalam mengajar. Urutan penomoran juga disesuaikan dengan kondisi peserta didik dalam membangun pengetahuan awal. Selanjutnya terkait dengan sumber belajar. Buku teks sebagai sumber belajar menjadikan sumber belajar berstandar sesuai dengan fase capaian peserta didik melalui penggunaan buku teks atau buku paket, sehingga submateri yang disampaikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL. Selanjutnya, sumber belajar. Buku teks tetap menjadikan buku teks sebagai acuan dasar materi yang diajarkan, namun dapat mampu dikonversikan atau direferensi atau menjadi referensi pendukung maksud saya lainnya, misalnya video, jurnal, website sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik, sehingga mampu menyediakan variasi referensi sumber belajar yang berdiferensiasi. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.